Nama anak ini adalah Roberto Baggio. Sejak kecil dia memiliki bakat sebagai pemain sepak bola. Dia selalu bermimpi untuk membawa tanah airnya yaitu Italia untuk menjadi juara dunia. Karena impiannya itulah Baggio berlatih dengan penuh semangat. Sampai suatu ketika di usianya yang ke-17, dia berhasil menjadi pemain terbaik usia muda. Roberto Baggio terlahir dari sebuah keluarga besar dan memiliki 7 saudara. Oleh karena itu, sang ayah mendidik anak-anaknya dengan sangat keras, termasuk kepada Roberto Baggio. Dia tak membeda-bedakan anaknya. Bahkan saat Baggio telah menjadi pemain sepak bola paling diminati di Italia saat itu. Pada suatu malam, Baggio bercerita kalau dia akan dikontrak oleh klub Fiorentina dengan harga 24 miliar rupiah. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan. Namun sang ayah tidak menilai itu lebih baik dibanding pencapaian saudaranya yang lain. Di suatu hari, Baggio dan ayahnya pergi berburu. Mereka berdua sama-sama memiliki hobi yang sama, yaitu menembak. Mereka juga menghabiskan waktunya di tepi sungai. Dan pada kesempatan itu, Baggio bertanya kepada ayahnya, mengapa dirinya tidak dipuji ketika sudah mendapatkan prestasi? Mendengar hal itu, ayahnya pun menjawab dengan bijak, dengan mengatakan kalau perjalanan Baggio itu masih panjang. Dia harus bekerja lebih keras lagi untuk meraih impiannya. Dan itu merupakan cara ayahnya untuk tidak membeda-bedakan anak-anaknya. Namun tetap saja, Baggio merasa kecewa karena merasa tidak dihargai oleh ayahnya sendiri. Baggio memang anak yang berbakat dan rajin berlatih dengan dirinya sendiri. Tak heran jika dia menjadi pemain sepak bola yang hebat. Sayangnya dia terkadang mudah menyerah, karena tidak mendapatkan apa yang dia mau. Untungnya Baggio memiliki pacar yang selalu memberinya semangat. Hal itulah yang membuat Baggio memilih untuk tetap melangkah maju. Pada suatu hari, Baggio bertemu dengan Sachi dalam sebuah pertandingan. Saat itu, Sachi merupakan pelatih tim lawan. Dan dia sengaja datang untuk menemui Baggio untuk menjatuhkan mentalnya. Meskipun Sachi mengatakannya seperti lelucon, namun Baggio menganggapnya sebagai kalimat remehan untuk menahannya bermain bagus. Baggio berniat mengabaikan ancaman itu. Dia bermain dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Namun sayangnya takdir berkata lain. Dia terjatuh karena terkena tackle oleh lawannya, yang membuat dia menjadi cedera. Akhirnya Baggio pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan serius. Setelah diperiksa oleh dokter, Baggio ternyata mengalami cedera yang cukup parah. Dia harus dioperasi hingga diprediksi tidak bisa bermain sepak bola lagi. Mendengar kenyataan itu membuat Baggio ingin mengakhiri hidupnya. Namun kedua orang tua Baggio terus mendampingi anaknya itu untuk memberikan dukungan. Bahkan ayah Baggio pun yang berkarakter keras itu meminta putranya untuk fokus pada pemulihan. Karena saat ini hal itulah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Berselang beberapa waktu kemudian, Baggio sudah keluar dari rumah sakit. Dia pun kembali ke klubnya namun belum bisa ikut untuk berlatih. Karena harus menjalani masa pemulihan. Ayah Baggio yang melihat anaknya masih bersedih, dia berusaha untuk menghibur anaknya. Dia berkata kepada Baggio, ketika saat usianya masih 3 tahun, Baggio pernah berjanji untuk membawa Italia menjadi juara dunia setelah mengalahkan Brazil. Oleh karena itu, ayah Baggio menganggap kalau cedera yang dialami putranya itu merupakan pertanda bahwa tidak ada yang mudah di dunia ini. Dengan kesulitan yang dialami sekarang, ayah Baggio yakin kalau anaknya itu kelak bisa menepati janjinya. Setelah mendengar nasihat ayahnya, Baggio bekerja keras dan selama masa pemulihan, dia terus berlatih dan melawan rasa sakitnya untuk mengembalikan performa bermainnya. Namun sayangnya permasalahan yang lain datang. Manajer memberitahu kalau gaji Baggio bermasalah, sehingga belum bisa diuangkan. Sejak saat itu, Baggio selalu menganggap bahwa cederanya adalah awal dari musibah yang terjadi ke depannya. Baggio lalu mencoba pergi jalan-jalan untuk menghibur dirinya. Dia pergi ke sebuah toko kaset untuk membeli album dari grup musik kesayangannya. Namun bukannya mendapat barang yang dia inginkan, dia justru mendapat pencerahan dari Maurizio, seorang penganut ajaran Buddha. Maurizio memberi sebuah buku tuntunan Buddhisme.
Dia juga memberitahu Baggio di mana alamat pribadinya, dan mengatakan kalau Baggio boleh datang kapanpun dia membutuhkannya. Meskipun awalnya merasa ragu, namun Baggio akhirnya menerima buku itu dan pergi dari sana. Beberapa minggu kemudian orang-orang pun merayakan tahun baru dengan meriah. Namun berbeda dengan Baggio. Dia justru merasa kesal dengan perayaan ini. Dia merasa sangat kalut karena menilai dirinya gagal menjadi pemain sepak bola terbaik. Dan bertepatan pada saat itu, Aderina pacarnya menelpon dan menanyakan kabarnya. Di sana Baggio menceritakan keresahannya yang akan dijual ke klub Serie B. Baggio merasa kalau dia lebih baik kembali ke kota asalnya saja lalu menikah. Namun sang pacar memberinya semangat dan mengatakan, kalau cedera bukan alasan untuk menyerah. Pacarnya yakin kalau Baggio harus bekerja lebih keras lagi untuk meraih cita-citanya. Keesokan harinya, Baggio akhirnya mendatangi Maurizio. Secara perlahan, dia mulai tertarik dengan ajaran Buddha dan ingin mempelajarinya. Maurizio pun menyambut Baggio dengan penuh sukacita. Dia mengajari dasar-dasar ilmu Buddha hingga cara seorang Buddhis berdoa kepada Tuhannya. Meskipun awalnya merasa canggung, namun akhirnya Baggio bisa mengikuti Maurizio dan menemukan ketenangan yang selama ini dia cari. Setelah itu, Baggio pun kembali bangkit dan menjadi lebih sering berdoa, dan mulai menata lagi masa depannya. Dia melakukan meditasi dan manifestasi untuk cita-citanya. Bahkan dia juga bertemu dengan Victorio yang kelak akan menjadi manajernya. Baggio juga kembali mengingat janji yang dikatakan oleh ayahnya, jika dia akan mengalahkan Brazil pada Piala Dunia. Di suatu hari, Baggio bertemu dengan pacarnya. Setelah sekian lama tidak pernah bertemu, Baggio bercerita jika selama ini dia mengikuti ajaran Buddha. Awalnya pacarnya mengira jika Baggio hanya bercanda. Namun Baggio menjelaskan jika selama ini dia mendapat ketenangan dan semangat baru dari ajaran itu. Dan sejak bertemu dengan Maurizio, Baggio menjadi lebih ceria. Dia bisa bangkit dari masa terpuruknya dan mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif. Tidak hanya itu, Baggio juga rajin menuliskan keinginannya untuk dibahas bersama Maurizio. Sampai dia pun memberitahukan cita-cita masa kecilnya yang selalu dia ingat sampai sekarang. Kalau dia ingin sekali bergabung dengan timnas untuk ikut di ajang Piala Dunia. Tanpa disangka-sangka doa Baggio langsung terjawab. Keesokan harinya Baggio diberitahu kalau dia dipanggil untuk bergabung dengan timnas Italia dalam ajang Piala Dunia. Dan sejak saat itu Baggio berhasil terpilih menjadi pemain terbaik dunia dengan memperoleh penghargaan Ballon d'Or. Dia juga menjadi pemain timnas yang dibangga-banggakan oleh masyarakat Italia, hingga akhirnya Italia berhasil memasuki kualifikasi Piala Dunia. Di bawah arahan dari pelatih Saggi, timnas Italia mengarungi kerasnya persaingan negara-negara lain. Namun sialnya mereka kalah dari Irlandia pada saat itu. Hal itu membuat pelatih marah dan menyalahkan semua pemainnya. Namun di sini Baggio tidak terima disalahkan. Dia pun bertanya kepada pelatih, yang justru membuat pelatih Saggi merasa kalau Baggio tidak menghargainya sebagai pelatih. Pada pertandingan berikutnya, Baggio kembali bermain. Tapi entah kenapa di tengah permainan Baggio ditarik keluar dan diganti oleh pemain cadangan. Mengetahui hal itu, Roberto Baggio menjadi sangat kesal pada sang pelatih. Dan bukan hanya Baggio yang terkejut, tapi para pecinta sepak bola juga menyalahkan sang pelatih yang menarik keluar Baggio. Setelah pertandingan selesai, sang pelatih menemui Baggio dan mengatakan alasannya, mengapa dia menarik keluar Baggio. Dia mengatakan kalau Baggio tampak kacau dan tidak bisa bermain dengan baik dalam pertandingan tersebut. Namun sama seperti sebelumnya, Baggio terlihat tidak mempercayai pelatihnya. Pada pertandingan selanjutnya, timnas Italia tidak menunjukkan peningkatan. Italia harus ditahan imbang oleh Meksiko dengan skor 1-1. Keluarga Baggio yang menonton dari rumah pun hanya bisa mengamati. Kalau Baggio terlihat tidak bahagia di sana. Pacarnya pun akhirnya memiliki ide untuk menemui Baggio. Dia merasa kalau Baggio tengah membutuhkan semangat dari orang-orang terdekatnya. Setelah mendengar ide dari pacar Baggio itu, ayah Baggio langsung setuju dan mereka berencana akan datang setelah Italia memenangkan pertandingan selanjutnya.
Setelah Italia masuk ke 16 besar Piala Dunia, sang pelatih memberikan arahan strategi untuk timnya. Namun lagi-lagi Baggio tidak menunjukkan tingkah laku yang baik di depannya. Dia selalu memiliki perbedaan pendapat dengan pelatihnya itu, sehingga mereka pun selalu berdebat ketika sedang pengarahan strategi permainan. Pada pertandingan berikutnya, Italia pun harus bermain bersih, karena ini merupakan kesempatan mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun sayangnya Italia hampir menelan kekalahan, hingga Baggio memanfaatkan kesempatan sampai dia berhasil mencetak gol dan berhasil membawa Italia lolos ke babak selanjutnya. Di sini Baggio dianggap menjadi bintang, karena dianggap mampu menyelamatkan Italia sampai melaju ke semifinal. Sayangnya pada pertandingan itu cederanya kembali kambuh. Setelah itu ayahnya pun menemuinya. Ayah Baggio berusaha menghibur putranya itu. Namun Baggio sendiri sudah bertekad jika dia akan mengalahkan Brazil bagaimanapun keadaannya. Karena dia ingat pada janjinya dulu. Ternyata tidak hanya sang ayah yang merasa khawatir. Pelatihnya pun juga meragukan kondisi Baggio. Dia meminta Baggio berlatih sendirian untuk mengukur tingkat keparahan cederanya. Tapi karena pada dasarnya Baggio tidak menyukai pelatihnya, dia selalu menyalahkannya. Bahkan Baggio menuduh pelatihnya untuk menyingkirkannya, supaya dia bisa menjadi bintang yang dipuja dalam kemenangan Italia nantinya. Hal ini membuat pelatih terkejut, karena dia tidak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini dia hanya ingin timnya memperoleh kemenangan dan berhasil meraih juara. Babak final Piala Dunia akhirnya telah tiba, antara Italia melawan Brazil. Para pecinta sepak bola menyambut pertandingan ini dengan sangat meriah. Dan tentu saja para warga Italia berharap timnas mereka bisa menjadi juara. Pertandingan pun berjalan dengan sangat sengit. Brazil merupakan tim yang kuat. Kedua tim sama-sama bagusnya hingga memperoleh hasil imbang. Dan akhirnya pertandingan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Sampai akhirnya Baggio menjadi penendang terakhir. Di dalam hatinya dia mengingat impian masa kecilnya itu. Dia juga mengingat masa-masa tersulitnya untuk mencapai posisi saat ini. Namun di sisi lain dia juga menanggung beban yang sangat berat. Semua orang menginginkan timnya juara, dan itu membuat Baggio merasa tidak tenang. Sampai akhirnya Roberto Baggio malah membuang kesempatan itu, dengan tendangannya yang gagal menembus gawang lawan. Roberto! Baggio! Roberto! 6 tahun kemudian Baggio belum berhasil keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Dia selalu teringat pada kegagalannya pada Piala Dunia waktu itu. Apalagi di usianya yang tidak muda lagi. Baggio merasa kalau waktunya sudah habis. Semua orang menyalahkannya. Bahkan ayahnya sendiri juga menyalahkan Baggio. Sampai-sampai ayahnya mengungkit tentang keyakinan Baggio. Hal ini membuat Baggio tersinggung dan merasa semakin terpuruk. Selain istrinya, tidak ada yang tahu kalau selama ini Baggio selalu dihantui mimpi buruk. Namun sang istri selalu menenangkannya kalau kekalahan itu adalah hal yang biasa dalam pertandingan. Dia mengingatkan bahwa Baggio adalah manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan kapanpun. Dan keesokan harinya dia menemui manajernya dan menceritakan keinginannya untuk bermain lagi bersama timnas. Dia yang saat itu tidak bermain untuk klub, akhirnya mulai menerima tawaran dari klub Jepang. Namun karena manajernya adalah sahabatnya, dia berjanji akan mencarikan klub baru supaya Baggio bisa meraih keinginannya. Dan momen kebangkitan Baggio pun menjadi berita baru untuk orang-orang. Baggio kembali berlatih di kota asalnya, sampai dia mendapatkan kontrak baru. Baggio kini bermain untuk klub Borussia, meskipun Borussia adalah klub kecil. Namun dia berhasil menjadi primadona setelah Baggio bergabung di sana. Media pun kembali memberitakan kebangkitan Baggio sebagai pemain bintang. Dan beberapa tahun kemudian Baggio pun bertemu dengan orang penting. Dia dijanjikan akan masuk skuad timnas dalam Piala Dunia nanti. Namun pada suatu malam ketika Baggio sedang bertanding, dia terjatuh dan kembali mengalami cedera. Papà si è fatto male. Istrinya pun kembali mengkhawatirkan kondisi Baggio.
Apalagi Baggio tidak ingin dioperasi karena merasa sudah terlalu tua. Namun Victorio sekaligus manajernya itu memberi semangat kalau dia akan kembali bangkit dan menjadi pemain terbaik. Setidaknya dia harus berusaha, apalagi selama ini Baggio merupakan pemain dengan karakter pekerja keras. Akhirnya Baggio pun bersedia untuk dioperasi. Saat itu dokter mengatakan kalau dia baru bisa kembali ke lapangan setelah menjalani masa pemulihan selama 6 bulan. Namun karena Baggio memiliki tekad yang kuat, dia pun menargetkan dirinya sendiri untuk bisa kembali ke lapangan dalam waktu 3 bulan. Dan oleh karena itu, Baggio lebih rajin lagi berlatih di rumahnya. Dia berusaha melawan rasa sakitnya demi memenuhi keinginannya. Meskipun istrinya telah mengingatkan tentang kondisinya. Namun Baggio terus saja berlatih dengan keras. Dan tidak hanya berlatih secara fisik, Baggio juga semakin sering berdoa. Dia benar-benar mengisi hari-harinya untuk berlatih. Dan yang awalnya memakai tongkat hingga dia bisa berlari bahkan menendang bola. Sampai akhirnya dia pun kembali dipercaya untuk bermain lagi di lapangan. Sementara itu, keluarga Baggio yang berada di rumah diam-diam merasa khawatir dengan kondisi anaknya. Mereka bahkan tidak pernah menonton pertandingan Baggio lagi. Karena takut hal yang buruk bisa terjadi pada Baggio. Namun karena pada dasarnya pemain berbakat dan bekerja keras, dia bisa membayar keraguan orang-orang terdekatnya dengan membuktikan bahwa dia masih bisa menjadi seorang pemain bintang. Beberapa bulan kemudian Baggio diberi kabar kalau dia tidak masuk ke dalam skuad timnas Italia pada Piala Dunia di tahun 2002. Hal ini membuatnya sangat kecewa karena impiannya kini telah hancur. Karena tiba-tiba dia dinilai tidak pantas untuk menjadi bagian dari timnas karena kondisinya yang sudah tidak prima lagi. Baggio pun merasa kesal karena usahanya kini sia-sia. Beruntung dia akhirnya bisa menerima hal itu dengan lapang dada. Karena tidak ada perjuangan yang sia-sia, Baggio juga menyadari kalau dia harus menggunakan proses itu. Akhirnya Baggio pun kembali melakukan hobinya sewaktu kecil, yaitu berburu bersama ayahnya. Ayahnya pun heran karena Baggio tidak marah pada ketidakadilan itu. Sampai akhirnya sang ayah pun menceritakan sebuah rahasia yang membuat Baggio merasa marah. Ternyata selama ini ayahnya berbohong jika Baggio pernah berjanji untuk mengalahkan Brasil pada Piala Dunia. Bahkan ayahnya juga mengatakan kalau Baggio tidak menonton Piala Dunia saat itu karena usianya yang masih terlalu kecil. Namun ayah Baggio melakukan ini bukan tanpa alasan. Dia hanya ingin menyemangati anaknya itu. Ketika usianya masih sangat muda, dia takut kalau Baggio tidak bisa bangkit lagi. Dia memahami kalau Baggio sebenarnya memiliki karakter yang rapuh. Dan setelah mendengar cerita dari ayahnya itu, Baggio merasa sangat kesal. Dia tidak menyangka kalau ayahnya bisa membohonginya. Padahal selama ini cerita itulah yang membuat Baggio mati-matian menjadi pemain sepak bola. Karena dia berpikir kalau dia harus menepati janjinya di masa kecilnya itu. Akan tetapi sang ayah berusaha menjelaskan bahwa itulah caranya mendidik Baggio untuk menjadi orang yang kuat. Meskipun dia bukan ayah yang baik, namun dia berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan akhirnya setelah melihat perjuangan Baggio selama ini, sang ayah pun mengakui kalau anaknya adalah anak yang hebat. Mendengar kata-kata dari ayahnya itu membuat Baggio merasa lega, karena akhirnya dia mendapatkan pujian dari ayahnya sendiri. Baggio dan ayahnya lalu saling memaafkan. Mereka kemudian pulang dari berburu, lalu berhenti di Pertamina untuk membeli bensin. Di sini Baggio menawarkan diri untuk membayar. Di sana awalnya orang-orang tidak menyadari kalau dia adalah Roberto Baggio, sang legenda Italia. Namun ketika seorang mengetahui kalau dia adalah pemain sepak bola Italia legendaris, orang-orang pun langsung mengenalinya dan menyambutnya bagaikan pahlawan. Dari sini Baggio merasa kalau dia dicintai walaupun tidak bisa membawa Italia menjadi juara dunia. Namun semua orang tetap menyayanginya.